mujizat kesembuhan itu terjadi karena iman. Ya. Nah, ada dua. Pertama, iman yang didoakan. Ya. Jadi pribadi orang tersebut percaya dulu. Ya. Nah, yang kedua adalah iman yang mendoakan. Iman yang mendoakan ya. Ya. Tetapi yang ketiga, ini yang paling bagus, Thomas. Apa, Pak? Yang didoakan dan yang mendoakan beriman. Punya iman. Jadi dua orang sepakat dalam nama Yesus, doanya dikabulkan. Amin. Amin. Pak, mau tanya, kalau nama diganti dukun, apakah ada kutuknya, Pak? Itu berarti harus dipatahkan kutuknya. Karena itu berhubungan dengan perjanjian. Itu harus dibatalkan perjanjian, namanya kutuk serapah, Thomas. Kutuk serapah ya. Karena itu kan kata-kata. Nah, doanya dalam nama Yesus, segala kutuk serapah orang-orang kuat kami batalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Pak ya. Ya. Itu pertanyaan, Bu. Aku mau nanya, waktu itu dulu pernah mimpi itu jadi waktu tidur didatengin kepala besar gitu ya, tapi saya pikir Tuhan Yesus, tapi bukan Tuhan Yesus, karena yang aku lihat tuh rambutnya panjang, terus kayak apa ya, anginnya dingin seperti es gitu, terus rambutnya panjang, itu gelap, jadi kayak cuman kepala aja niup ke ini, niup gitu. Terus aku bilang dalam nama Yesus, nah baru dia hilang gitu. Terus 2 kali waktu malam jam 10 itu, berapa tahun kemudian gitu ya, malam jam 10 di luar, tiba-tiba jam 10 itu ya, kurang lebih jam 9 jam 10 aku lihat ada anaknya sekitar berapa ya, sekitar kelas 6 SD gitu ya mungkin, tapi gemuk, disebut orang bule, bukan disebut orang Indonesia. Mungkin ibunya mimpinya kapan itu? Mimpinya kapan? Kalau yang mimpi udah waktu saya kuliah tahun 93 94 ya. Kalau yang lihat anak itu saya pikir ini malaikat. Terus waktu lihat saya pikir anak biasa, cuman saya langsung lihat kakinya kan napak tanah atau enggak, ternyata dia nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, napak tanah. Jadi saya pikir ini biasa, cuman dia ngeliatin aja waktu saya belajar motor malam-malam itu. Jadi saya pikir udah gitu udah saya lupain. Cuman saya pernah lihat hantu. Kalau lihat hantu itu bentuknya yang saya pertama kayak di mimpi, cuman nggak lihat, bukan kepalanya gitu. Oke, tahu Ibu. Tahu. Kalau yang aku lihat itu kayak dewa apa gitu ya. Jadi saya mau tanya, Ibu, kalau suatu rumah yang ada setannya itu ada perbedaannya dengan kutuk keturunan. Ya. Kalau kutuk keturunan, sekalipun itu pindah rumah, tetap dihantui terus. Kemanapun dia pergi ya, Pak? Dihantuin terus ya, Pak? Pergi. Karena itu berhubungan dengan pribadi. Pribadi bukan tempat rumah, ya. Waktu rumah itu tinggal situ ada setannya, dia mimpi-mimpi aneh. Setelah keluar dari rumah, tidak ada mimpi lagi. Itu bedanya. Bedanya begitu, Pak ya. Nah, kalau yang ibu ini kasusnya cenderungnya adalah rumah yang ditempati yang dulu ada setannya. Yang dulu, Pak ya? Ya. Oke. Sekarang sudah tidak, toh, Bu? Amin, Bu. Amin. Yes. Haleluya. Oke, baik Pak. Selamat malam, Pak. Bapak di mana posisi? Iya, di Nias Selatan, Pak. Nias Selatan. Nias ya? Nias okay. ya? Ya, Nias Selatan, Pak. Ya. Iya, oke, mau tanya apa, Bapak? Ya, Pak, begini, Pak, kan ini kurang lebih 2 tahun. Kebetulan ada benjolan dari saluran pembuangan air besar memanjang dia hingga menuju ke saluran pembuangan air kecil. Oke. Nah, jadi saya sudah beberapa kali berobat sama dokter, namun alhasil belum sembuh, Pak. Oh, kami mengalami mujizat kesembuhan berarti. Iya. Oke. Thomas. Iya, Pak. Saya akan cerita tentang mujizat kesembuhan ini. Iya. Mujizat kesembuhan itu terjadi karena iman. Ya. Nah, ada 2. Pertama,
iman yang didoakan. Ya. Jadi pribadi orang tersebut percaya dulu. Ya. Nah, yang kedua adalah iman yang mendoakan. Iman yang mendoakan ya. Ya. Tetapi yang ketiga, ini yang paling bagus, Thomas. Apa, Pak? Yang didoakan dan yang mendoakan beriman. Punya iman. Jadi dua orang sepakat dalam nama Yesus, doanya dikabulkan. Amin. Amin. Nah, itu minta tentang ini, saya kasih tentang mujizat kesembuhan. Ini tentang iman menyelamatkan orang lain. Suatu kali saya ada di notaris untuk urusan tanah, karena kebetulan kan saya ada bisnis di tanah. Nah, pada waktu di notaris ada seorang ibu, suami istri. Jadi suaminya ini punya utang dalam bisnis dan tiba-tiba kena lintah darat, rentenir. Dan repotnya Thomas, rentenirnya Kristen. Oh. Nah, suami istri ini bukan Kristen, saudara sepupu. Ya. Dan apa yang terjadi? Ibu ini syok, di notaris langsung serangan jantung. Waduh. Haleluya. Serangan jantung ini. Ya. Dan apa yang terjadi? Langsung tiba-tiba ibu ini lemas, kejang. Dan waktu itu saya lihat badannya sama tangannya dingin sudah. Badannya lemas, dingin, dan udah mendekati, sudah kulitnya berubah kayak pucat gitu loh, mau biru. Oh. Nah, udah panik waktu itu di notaris. Nah, waktu itu saya bingung. Saya mau doakan, nanti repot, dikira kristenisasi, karena ini adalah bukan orang Kristen. Iya. Nah, waktu itu langsung dipanggil mobil, langsung di notaris. Nah, notarisnya bingung, karena itu notarisnya teman saya. Oh. Pak Daud, doakan. Loh, kenapa doakan? Sebabnya gini, Pak Daud, kalau dia mati di sini, kita jadi urusan. Loh, urusan gimana, Bu? Kan Pak Daud kan ada transaksi tanah sama saya. Nah, ini kalau sampai ada yang mati di kantor saya, kan kantor saya jadi polis lain. Ya. Aduh. Nah, notarisnya beritahu, tolonglah Pak Daud, doakanlah. Oke lah. Ibu ini Muslim. Ya. Muslim. Ibu sebut Nabi Ibu dan nyebut yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Oke, menurut agama Ibu, menurut keyakinan Ibu. Nah, tapi udah gini-gini Thomas, gitu Thomas. Langsung saya doa, dalam nama Yesus sembuh roh setan, roh jahat keluar di dalam nama Yesus. Amin. Nah, cara doa itu harus difokuskan ke dirinya. Ya. Kalau jarak jauh, fokuskan wajah yang didoakan. Betul. Jadi kalau doa itu harus ada yang dituju. Betul. Jangan doanya pikirannya kanan kiri, nggak tahu yang masuknya ke apa, nasi goreng. Iya, Pastor. Jadi doa itu harus ada fokus. Iya. Saya doa, saya pejam mata, saya fokuskan wajah ibu itu di dalam nama Yesus, sembuh. Waktu saya doa dan Yesus sembuh, apa yang terjadi? Diam malahan Thomas. Terus gimana, Pak? Akhirnya langsung saya pegang nadinya, jangan-jangan mati. Dan tiba-tiba ibu ini bernapas, gerak lagi, sembuh total. Haleluya. Hidup. Dan waktu itu saya ngomong sama suaminya, sama ibu ini, Bu, ini kuasa Isa Al-Masih. Amin. Dan apa yang terjadi? Waktu itu langsung ibu ini, Bu, ikhlaskan, relakan. Akhirnya ya ibu ini tanda tangan, tapi itu bukan transaksi saya, bukan. Saya tidak mau transaksi dengan model seperti nyusahin orang, tidak mau saya.
Dan waktu itu ibu ini tanda tangan, sudah selesai semua. Saya ngomong sama rentenirnya, rentenirnya kan Kristen. Transaksi tanah kayak gini, itu nanti repot loh, kena kutuk. Karena apa? Orang susah kok disusah selesai, betul? Betul. Nah, jadi iman yang mendoakan. Nah, yang kedua adalah iman yang didoakan. Nah, jadi pribadi orang tersebut, sekalipun didoain pendeta, sampai pendetanya ludahnya habis, tapi kalau dia tidak beriman, tidak bisa, Thomas. Tetap nggak bisa. Nah, termasuk doa pelepasan, itu adalah diri orang yang didoakan, bukan yang mendoakan. Betul. Sekalipun saya doain sampai salto-salto, sampai ludah habis, minyak tetapi urapan habis, tidak mau dilepaskan dari setan, tidak bisa. Itu harus pribadi gitu loh. Ya. Saya pernah doain orang ya Thomas ya. Ya. Saya masih ingat itu. Kena gula sudah sampai 600 ke atas, hampir 800. Waduh, belum mati ya, Pak? Waduh, dokter udah ngomong saya peti mati. Waduh, muka udah biru semua dong, Pak, mukanya. Udah tangan kaki udah gini. Nah, tinggal gini aja. Tinggal tutup peti, Pak. Iya, ya. Waktu itu dokter udah ngomong siapin peti mati. Karena gula udah 600 sampai 800 itu, Thomas. Hampir 800. Itu Dahsyat, tangan kaki udah gini. Nah, tinggal kedua aja gini. Apa yang terjadi? Saya lihat ininya sakitnya, gulanya 800. Saya mendoakan udah patah semangat. Kenapa? Wah, pasti mati punya. Jadi saya yang doakannya juga patah semangat. Aduh, pasti mati punya gitu loh. Nah, tetapi kan kita hamba Tuhan kasih hiburan. Kita ngasih hamba Tuhan di penghibur, bukan nakut-nakutin kan gitu. Ya, kamu mati, Pak. Waktu itu saya ngomong sama yang kena gula ini, Om berdoa aja, darah Yesus sembuhkan aku. Amin. Darah Yesus sembuhkan aku. Dan Tuhan Yesus, kalau aku sembuh, aku mau melayani kau. Ingat, doa yang ada nasar, minta sama Tuhan, janji sama Tuhan, itu mendatangkan mujizat, Thomas. Iya. Jadi kalau saudara sakit, aku kalau sembuh mau melayani Tuhan. Wah, itu doanya segera dijawab Tuhan itu, Thomas. Iya. Tapi ingat, hati-hati. Kalau tidak dilakukan, kena hukuman juga. Dan apa yang terjadi? Dia doa darah Yesus sembuhkan aku. Dan Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani engkau. Apa yang terjadi, Thomas? Iya. Dia keluarga tanya, sampai kapan doanya gini? Terus doa itu terus. Dalam hati saya, sampai ketemu Tuhan di surga. Apa yang terjadi? Saya pulang, besoknya Bapak ini sembuh total, normal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dahsyat pekerjaan Tuhan atas Pastor Tony ya. Tapi ingat Thomas, itu kuasa itu bekerja karena iman dia sendiri. Betul. Bukan saya. Karena betul. Saya udah yakin dia mati ya. Seperti iman perwira ya Pak ya? Iya. Jadi imanmu lah yang menyelamatkan. Amin. Jadi yang tadi sakit, saya kasih tahu. Tanpa tumpang tangan saya, tanpa didoain pendeta, kamu percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Oke Thomas, saya doa ya. Iya Pak, silakan Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, lawat kami secara pribadi. Dan nama Yesus dimuliakan, nyatakan kuasa kasih-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang terikat kuasa gelap dilepaskan dalam Yesus. Dan Yesus sucikan, bebaskan. Haleluya. Amin.